Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurfahmiatul Nisa, biasa dipanggil Nisa. Saya lahir di Parado pada tanggal 28 Maret 1997 dan sekarang umur saya 23 tahun. Jadi background saya ini sarjana sains dan saya alumni dari Universitas Hasanuddin Makassar. Background saya sarjana sains dan saya alumni dari Universitas Hasanuddin Makassar. Dan ini channel YouTube saya. Saya ingin channel YouTube saya ini membahas tentang edukasi, tentang pendidikan. Saya lebih fokus ke pendidikan, bagaimana cara mendapatkan beasiswa dan bagaimana lulus SNPTN dan lain sebagainya. Dan untuk adik-adik yang sedang berjuang, lelah kalian hari ini untuk masa depan kita nanti. Jangan lupa saksikan video ini ya. Dan jangan lupa like, comment, and share, dan subscribe juga channelnya saya. Terima kasih. Konten YouTube yang ingin saya buat itu, saya mau lebih fokus ke pendidikan dan tentang mau fokus ke pendidikan, mau fokus ke tentang pembahasan beasiswa, terus bagaimana sih cara belajar dan lain sebagainya, seperti itu. Saya lebih mau fokus ke bahas pendidikan seperti itu, nggak mau yang kayak berbelit-belit. Jadi mau mengedukasi adik-adik bagaimana sih cara bisa kuliah walaupun kita maksudnya dalam taraf ekonomi rendah gitu. Mau juga mengedukasi adik-adik kalau kuliah itu atas dasar kemauan. Kalau kita mau, jadi kita tetap bisa menjalankan kuliah walaupun dalam tanda kutip ibu bapak kita kurang mampu. Jadi seperti itu, kan ada berbagai jalur yang harus ditempuh untuk jalur jalur untuk masuk ke perguruan tinggi. Kalau untuk masuk ke PTS kan beda lagi, tapi kalau untuk masuk ke PTN, khusus saya sendiri, saya pernah ngalamin ada jalur SNPTN, ada SBPTN, ada juga nanti mandiri. Tapi mandiri itu dibagi dua. Kalau khusus di kampus saya ada JNS sama mandiri yang pakai POSK yang jalur prestasi. Mungkin tahun 2020 ini ditambah lagi ya. Sedikit cerita ya, kan saya dulu itu pindahan dari SMA 4 Kota Bima. Jadi saya pindah ke Parado itu, ke SMA 1 Parado pas kelas 2 mau naik ke kelas 3. Setelah itu saya sekolah di sini 1 tahun lebih, terus saya menyelesaikan sekolah menengah pertama saya di SMA Negeri 1 Parado, dan saya berterima kasih sekali kepada guru-guru saya di SMA 1 Parado yang telah berjuang untuk kami muridnya, sehingga kami bisa menjejakkan kaki di perguruan tinggi negeri yang berada di salah satu kota yang ada di Indonesia, yaitu Kota Daeng atau biasa disebut dengan Kota Makassar. Saya ingin cerita awal sekali, awal saya lulus SNPTN. Saya angkatan 2015, saya lulus SNPTN itu kan dulu jalur undangannya itu kan kita masukkan nilai semester 1 sampai semester 5. Nanti dilihat di PDSS apakah kita lulus atau tidak. Nanti ada pemberitahuan, setelah itu kita lanjut, kita pilih jurusan. Setelah pilih jurusan baru nanti diarahkan lagi nanti untuk daftar ulang kalau kita sudah diterima di PTN tujuan kita. Sebenarnya kalau mau kuliah itu tidak ada yang susah sih sama sekali. Setiap jurusan itu berbeda-beda tingkat kesulitannya. Saya dulu ambil pilihan pertama di biologi Unhas, terus pilihan kedua statistika Unhas, pilihan ketiga saya ambil agroteknologi Unram. Tapi puji syukur dan saya bersyukur sekali sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya lulus di pilihan pertama yaitu biologi Unhas.
Jadi pas saya jalur SNPTN itu kan saya dapat beasiswa. Saya dapat beasiswa bidik misi dari Kementerian Riset dan Teknologi dari Dikti. Jadi saya dapat beasiswa bidik misi. Jadi selama kuliah saya dibiayain dari biaya, maksudnya dikasih uang saku juga, dikasih sekolahnya tidak bayar sampai saya selesai menyelesaikan studi saya di Unhas. Dan saya terima kasih juga untuk Unhas dan para dosen-dosen juga yang ada di biologi. Saya berterima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa, terima kasih kepada orang tua saya, dan terima kasih kepada segenap orang yang telah membantu saya sampai saya akhirnya bisa nyelesain studi saya di Universitas Hasanuddin Makassar. Saya masuk pada tahun 2015 dan saya keluar pada tahun 2019, tepatnya pada bulan 9 tahun 2019 tanggal 3 September. Itu saya ingin cerita, sebenarnya kuliah itu atas dasar kemauan. Sebelum saya kuliah banyak lika-liku hidup yang saya alami. Pertama, dari saya pindah sekolah tidak disetujui sama orang tua saya dan sempat ada konflik. Jadi itu sebenarnya privasi, jadi tidak bisa saya bongkar. Akhirnya sampai saya meyakinkan orang tua saya kalau saya pindah ini demi kebaikan. Jadi saya pindah ke SMA Negeri 1 Parado. Pas pindah, saya tidak pernah menyia-nyiakan waktu saya. Jadi kayak begini aturan main belajarnya. Misalnya kalau di sekolah sudah ada tugas, pulang dari itu saya makan, saya cek kembali, terus saya review kembali pelajaran yang saya sudah dapat, baru saya kerjakan tugas. Jadi tugas yang untuk hari Rabu depan itu sudah selesai. Jadi saya tinggal kerjakan lagi, terus saya review ulang belajar. Tidak ada, dulu saya tidak pernah main gadget, main HP pun itu kalau kepentingan saya SMS sama guru saya kalau misalnya ada tugas, disuruh kasih tahu teman atau ada hal-hal penting lainnya. Saya tidak pernah main HP yang gak penting kayak orang, tidak pernah. Itu selama saya SMA. Dan saya benar-benar nyiapin waktu saya untuk nanti saya lanjut ke perguruan tinggi. Tidak ada waktu saya untuk main gitu. Kan beda kan sama adik-adik sekarang. Mungkin adik-adik sekarang itu mereka punya gadget yang bagus-bagus kayak gitu. Semakin berkembang juga teknologi, jadi beda mungkin sama angkatan saya pas 2015 dulu. Ini pengalaman pribadi saya tidak maksudnya dulu saya isi pulsa aja, isi pulsa itu kayak kepentingan saja gitu. Dan sampai akhirnya tiba waktunya kelas 3. Throwback ya, throwback. Terus pas kelas 3, di kelas 3 itu kan ada semester 1 tuh. Jadi situ saya benar-benar kayak nata, oh saya mau ambil jurusan apa, passion saya di mana gitu. Dan akhirnya saya nentuin, oh saya mau ambil biologi murni deh. Saya searching. Oke, jadi ini pilihan pertama aku gitu, seperti itu. Jadi pas semester 2, kan di semester 2 itu kan mulai ujian sekolah dan lain sebagainya. Jadi saya di situ nggak ada yang dibilang pulang sekolah main dan lain sebagainya. Kan ada les-les juga. Jadi setelah les kalau ada tugas ya kerja, bahas soal dan lain sebagainya. Dan tiba akhirnya di mana masa SNPTN ini ada. Terus pas SNPTN ini saya sebenarnya masih ragu. Saya bilang begini sama mama saya, mama kalau misalnya saya nggak lulus nanti hasilnya warna merah, kalau lulus nanti hasilnya warna hijau. Dan akhirnya tibalah saatnya, kan pengurusan SNPTN ini kan sudah selesai nih, dari pendaftaran ulang dan lain sebagainya belum PDSS, PDS, pemasukan nilai sudah kan. Terus tiba waktunya pengumuman siapa yang lulus SNPTN sama tidak kan di sekolah. Itu saya ingat sekali pas maghrib, saya sama teman saya, tapi teman saya itu sekarang sudah nikah. Kita berdua naik motornya dia, kita cari jaringan. Tahu nggak, kan Parado saat itu jaringan internetnya masih di bawah standar sekali, dan berterima kasih juga sama Telkomsel, sekarang sudah 4G. Akhirnya ketahuan saya lulus SNPTN kan, SNPTN, terus saya lulus bidik misinya juga bukan offline, tapi saya lulus bidik misi online. Di situ
kalau throwback kembali ya, perasaan saya tuh campur aduk. Saya bilang dalam hati sebelum saya lulus SNPTN, kan saya sudah berjanji, saya sudah mengecewakan kedua orang tua saya dengan saya pindah sekolah, dengan mengambil risiko yang sangat besar. Jadi pesannya di sini adalah ketika kalian mau ngambil masalah ataupun risiko yang besar, kalian harus bertanggung jawab dan kalian harus bisa merubah mindsetnya orang-orang. Pandangannya orang-orang terhadap kalian itu harus kalian bisa rubah. Akhirnya aku lulus SNPTN, aku pulang, aku cium kaki kedua orang tua aku dan aku nangis. Aku sujud syukur, terima kasih Allah Subhanahu wa taala atas segala kepercayaannya sehingga saya bisa lulus SNPTN. Di situ banyak sekali kayak drama, nangis-nangis, tapi speechless saya di situ memang nangis karena siapa saya gitu bisa lulus SNPTN gitu. Saat itu nggak tahu sekarang, beda feelnya mungkin sama adik-adik. Akhirnya lulus SNPTN, setelah lulus SNPTN dan Allah itu berencana lain. Sebenarnya tanggal 20 saya harus berangkat ke Makassar, saya sudah beli tiket. Saya mau ikut SBMPTN, tapi akhirnya ditunda dan saya harus pengurusan berkas. Pas pengurusan berkas SNPTN itu sangat luar biasa sekali begitu. Dari kita yang kayak nggak tahu internet, nggak tahu apa, tapi karena ada dorongan dari dalam hati, jadi kita tahu, jadi kita daftar. Mana kita juga kan orang pedalaman begitu, maksudnya parado daerah terpencil kan, seperti itu. Akhirnya tibalah saatnya keberangkatan ke Makassar. Sebenarnya dari SMP sudah pernah sekolah di kota gitu, maksudnya sudah pernah sekolah ke kota. Akhirnya tiba masa dimana saatnya saya berangkat ke Makassar, dan itu benar-benar kayak sedih sekali. Nggak sedih sih, kayak berat begitu, harus ninggalin kedua orang tua. Dan saya berangkat itu tidak diantar sama orang tua saya sekalipun. Saya pergi sendiri naik kapal dan di sana dijemput oleh paman saya. Dan saya terima kasih sekali sama paman saya yang telah mengurus saya selama dari pertama saya awal menginjak Makassar sampai akhir saya pulang lagi ke Bima setelah saya wisuda. Sampai saya pakai toga, dia tetap ada di samping saya. Terima kasih sekali untuk paman saya dan terima kasih juga untuk bibi saya juga. Pokoknya banyak orang-orang baik dalam perjalanan hidup sehingga bisa nyelesain studi. Akhirnya ada di masa dimana saya ngerasa mau nyerah, kayak ada perasaan yang tidak bisa diungkapkan, mau nyerah. Saya bilang saya mau pulang kembali. Itu awal sekali saya ke Makassar, itu pas pendaftaran SN orang SB, kita verifikasi berkas. Tapi kalau diingat-ingat kembali, saya bilang saya datang sini untuk sekolah dan akhirnya saya bulatkan tekad. Sebenarnya tidak ada sesuatu yang tidak mungkin kalau misalnya kita lakukan, kita yakini, kita lakukan kayak pendekatan-pendekatan yang, maksudku jangan pernah lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, kunci. Doa, the power of doa. Kalau kalian percaya dengan doa, kalian bisa yakin, pokoknya doa. Dan pesan saya untuk adik-adik yang ikut SNPTN, SBMPTN, mandiri dan lain sebagainya, kalau Allah sudah berkehendak maka tidak ada lagi begitu. Kalian bisa ngelanjutin sekolah tanpa harus mikir panjang. Kalian bisa nggak nyelesain atau tidak. Kalau menurut saya, kalau prinsip saya, kita start saja dari nol. Nanti akan ke 1, ke 2, ke 3 dan seterusnya. Sampai akhirnya tiba di mana masa saya harus wisuda. Dan saya sebenarnya masih banyak sebenarnya cerita-cerita sebelum sampai saya akhirnya wisuda. Dan saya memiliki satu teman yang pertama sekali saya kenal pas di Makassar, yaitu namanya Wode Kamila. Nanti saya kasih lihat IG-nya nanti, Wode Kamila. Terus saya kan berteman sama dia. Dia tuh yang ngebantu sekali dari proposal, hasil sidang. Sampai sekarang juga sih masih curhat-curhatan sama dia gitu. Kayak ngerasa ada sesuatu hal yang gak bisa saya ungkapkan di video ini. Pas mau wisuda,
ada lagi problem gitu, ada lagi problem yang ada gitu, kayak sedih, ngerasa sedih nggak juga ya, ngerasa gimana, ada yang kurang pas wisuda, pokoknya ada yang kurang pas wisuda, tapi itu yang hanya yang tahu cuman saya saja. Jadi sebenarnya sekolah itu nggak sulit, kalau misalnya kita ada kemauan pasti kita bisa. Terus kalau misalnya ya tanya susah nggak kuliah dan sebenarnya setiap jurusan ada tingkat kesusahannya masing-masing gitu. Jadi untuk adik-adik yang tengah berjuang sekarang di tahun 2020, saya ingin katakan lelah kalian hari ini akan indah untuk masa depan kalian nanti. Dan bekerja keraslah untuk menuntut sesuatu hal yang kalian inginkan. Maksudku harus benar-benar ada pada porosnya. Kalau tujuan kita sekolah ya sekolah gitu, tujuan kita main-main ya main-main, tapi ingat lagi kita kan mau sekolah, jadi kembali lagi gitu, mindset kita diubah, kita mau sekolah begitu. Terus pertanyaannya pas kuliah ada nggak kesulitannya? Adalah, kan aku dulu sekolah di desa, tiba-tiba aku nyampe kota besar kan kayak Makassar. Terus pelajarannya gimana? Aku kira biologinya itu kayak biologi pas SMA, ternyata enggak. Biologinya di sana kayak lebih membuka mindset kita. Ternyata hal-hal kecil saja itu memiliki arti kehidupan gitu. Kayak contohnya sel kan itu kan bagian terkecil dari kehidupan, tapi dia bisa sebagai sumber kehidupan begitu. Jadi maksudku tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, tidak ada yang harus kita sesali. Pokoknya start dari nol aja. Antara bisa sama bisa itu nanti, kalau ada kemauan pasti bisa. Jadi saya cuman ingin bilang untuk adik-adik saya yang tengah berjuang untuk SNPTN, SB dan Mandiri, kalian luar biasa. Jangan pernah takut untuk bermimpi, jangan pernah takut untuk berbuat baik, dan tetap berpikiran positif. Seburuk-buruknya pemikiran orang terhadap kita tetap harus berpikir positif. Kita punya Allah, punya orang tua, dan punya keluarga yang bisa membimbing kita ke arah yang lebih baik. Kita tidak usah berkecil hati, kita tidak usah berpikir oh saya tidak seperti mereka dan lain sebagainya. Buang pemikiran itu. Satu hal yang harus ditanamkan dalam diri, lelah kita hari ini untuk masa depan kita nanti, itu saja. Gak usah malu, lakukan apapun yang terbaik, seperti itu. Dan ini akhir dari video saya, itu cerita singkat tadi saya, sampai saya bisa menyelesaikan studi saya di Universitas Hasanuddin. Nanti selanjutnya akan ada video-video menarik. Nanti akan saya kasih tip and tips tentang bagaimana sih cara belajar, maksudnya supaya nggak bosan. Terus nanti ada juga video tentang kan pandemi ini, nanti ada bahas tentang corona juga nanti di video kedua. Ini video pertama itu background awal. Terima kasih banyak, dan jangan lupa like, comment, and subscribe ya channel YouTube saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum.